Warung kopi untuk berdakwah? Apa bisa? Oleh Anwar SAG, MAP. Warung kopi adalah salah satu tempat yang populer di kalangan masyarakat Aceh, khususnya para pemuda. Warung kopi tidak hanya menyajikan minuman kopi yang nikmat, tetapi juga menjadi ruang untuk bersosialisasi, berdiskusi, dan berbagi informasi. Warung kopi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berdakwah. Dakwah melalui warung kopi memiliki beberapa kelebihan, di antaranya warung kopi memiliki daya tarik yang tinggi bagi masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menarik minat mereka untuk mendengarkan dakwah. Warung kopi memiliki suasana yang santai dan nyaman, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk berdakwah. Dakwah dapat disampaikan dengan cara yang santun, ramah, dan tidak menggurui. Warung kopi memiliki jangkauan yang luas, karena dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Hal ini dapat membuka peluang untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam atau yang kurang memahami Islam. Warung kopi dapat menjadi media untuk menghubungkan dakwah dengan media sosial, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas internet yang tersedia di warung kopi. Dakwah dapat disebarkan melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Media sosial dapat meningkatkan efektivitas dakwah, karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih interaktif. Namun, dakwah melalui warung kopi juga memiliki beberapa tantangan, antara lain. Warung kopi memiliki banyak gangguan, seperti musik, televisi, permainan, dan lain-lain. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi dan perhatian dari para pendengar dakwah. Warung kopi memiliki banyak variasi, baik dari segi harga, kualitas, maupun tema. Hal ini dapat menyebabkan persaingan dan perbedaan selera antara para pengunjung warung kopi, dapat mempengaruhi minat dan kesesuaian mereka terhadap dakwah yang disampaikan. Warung kopi memiliki banyak konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti musik, film, atau berita yang mengandung unsur negatif, seperti kekerasan, pornografi, judi online atau fitnah. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi para pendengar dakwah, seperti menurunkan akhlak, menyesatkan pemahaman, atau menimbulkan konflik. Warung kopi memiliki banyak risiko, seperti ketergantungan, ketagihan, atau kesehatan. Hal ini dapat merugikan para pengunjung warung kopi, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, dapat mengurangi kualitas dan kuantitas dari dakwah yang disampaikan. Oleh karena itu, dakwah melalui warung kopi harus dilakukan dengan cara yang bijak, strategis, dan kreatif. Beberapa tips yang dapat dilakukan seperti memilih warung kopi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dakwah, yaitu yang memiliki fasilitas, suasana, dan pengunjung yang mendukung dakwah. Menyesuaikan metode dan materi dakwah dengan kondisi dan karakteristik warung kopi, yaitu yang sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi yang ada di warung kopi. Membangun hubungan yang baik dengan pemilik dan pengelola warung kopi, yaitu dengan memberikan masukan, saran, atau bantuan yang dapat meningkatkan kualitas dan kenyamanan warung kopi. Membangun hubungan yang baik dengan pengunjung warung kopi, yaitu dengan bersikap ramah, sopan, dan terbuka, serta menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di warung kopi. Membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan dakwah, yaitu dengan berkoordinasi, berkolaborasi, atau bersinergi dengan lembaga-lembaga dakwah, komunitas-komunitas dakwah, atau individu-individu yang peduli dengan dakwah. Membangun citra dan reputasi yang baik sebagai dai, yaitu dengan menunjukkan kredibilitas, kompetensi, dan integritas dalam berdakwah, serta menjadi teladan dan inspirasi bagi para pendengar dakwah. Dengan demikian, dakwah melalui warung kopi dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan dakwah di era digital. Dakwah melalui warung kopi dapat memberikan manfaat yang besar, baik bagi para dai, para pendengar, maupun masyarakat luas. Dakwah melalui warung kopi dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan, kebenaran, dan keindahan Islam kepada semua orang. Salam hangat dari Rangkang Cekwan, Biren Aceh, dan selamat menikmati cita rasa kopi Aceh. Jangan lupa terus berdakwah.